Jadi tadi disampaikan uang 200.000, yang 100 milik orang, yang 100 milik kita. Itu boleh kita, ya, kan kita disuruh ayahillalahul ahdu wa yantaqil fa'ayu hajatin. Kita boleh pakai dulu, maksudnya 200.000 yang 100 milik orang itu kita boleh pakai yang mana saja dari 100 itu. Kalau kita boleh pakai mana dari 100.000 itu, yang ngapain kita sisihkan wong kita bisa pakai. Kita jawab, memang begini jawabannya. Ada sekelompok ulama itu boleh menggunakan uangnya sampai tersisa uang haramnya. Jadi uang 200.000 itu kita boleh kita tasarrufkan, kita belanjakan sampai menyisakan yang bukan milik kita. Tuh. Kalau diambil semua 200.000 kita pakai belanja semua, jelas tidak boleh. Jadi pendapat pertama. Pendapat kedua, laisa lahu an ya'khudha mahlungkatul harami bitaubati. Dia tidak boleh menggunakan uang 200 sama sekali sebelum yang 100 haram itu dia sisihkan, dia keluarkan, dia serahkan kepada yang punya. Tuh, berarti lebih longgar yang pertama. Yang pertama boleh pakai 200 itu yang mana saja dari pecahan 100-an ribu itu tadi, tuh, asalkan apa? Asalkan menyisakan yang 100.000. Tuh. Misalnya duit 100 kita belanjakan ono susu, engko terus yang 100 lembar kedua kita belanjakan susu. Ini kan terus 100-nya tidak terpisah. Itu kita boleh asalkan masih ada sisa 100. Itu jumlah 100 yang milik orang lain. Pendapat kedua, tidak boleh uang 200 tidak boleh dia gunakan belanja, harus dikeluarkan dulu yang 100 itu. Pendapat ketiga, ya juzul fita ayatuhu wa amma huwa fala yaqi wa la yaqta. Kalau yang pendapat yang kedua ini harus diserahkan dulu. Pendapat ketiga itu dia boleh menggunakan ya juzulil akhidhi fitasya'yakhudha minhu wa amma huwa fala yu'ti. Dia boleh menggunakan 100 asalkan yang 100 milik orang dia sisihkan meskipun belum dia serahkan. Tuh. Tapi silahkan milih mana, tetapi tidak satu pun ulama, itu ada 3 pendapat tadi, tidak ada sama sekali yang berpendapat uang 200 boleh dia pakai semua, karena memang ada hak orang lain 100.000. Tuh, intinya begitu. Lah kalau misalnya ada beberapa jenis harta kita, harta orang lain yang ada pada kita ingin kita kembalikan. Lah kita bingung, hartanya ini masih ajek apa sudah berganti. Imam Ghazali membuat prioritas. Kalau bisa yang dikembalikan itu barang asli yang kita ambil barangnya. Kalau tidak bisa barangnya asli, misalnya kita tidak tahu dan kebetulan barangnya ini punya kembaran, diijoli barang sejenis. Tuh. Kalau barang sejenis juga tidak bisa, baru langkah ketiga diijoli duit. Berarti piye? Misalnya kamu ngambil barang yang punya jenis apa? Barang sing akeh tunggale apa barang itu, pulpen lah gitu ya.
Pulpen sebenarnya kan banyak kan jenisnya, yus tunggal akeh lah bojone. Pulpen apa itu standar ini, regane piro? 3.000 ya. Campur dengan pulpen kita yang lain tuh. Nah, prioritasnya yang kita kembalikan kita gasap terus campur dengan pulpen kita. Ya, prioritas pertama kembalikan pulpen asli yang milik orang. Ya, kalau tidak bisa, ya kembarane. Misalnya mbah iki pulpennya dia masih di kita apa tidak, yang jelas pulpen yang kita ambil dari dia standar kita ijoli tuh. Tahu pulpennya hilang diijoli pulpen gitu. Kalau golek pulpen gak ketemu lagi dijoli duit gitu. Jadi prioritasnya seperti itu, tidak harus urut barang asli. Kalau sudah tidak mungkin mengembalikan barang asli, baru barang pengganti. Kalau barang pengganti sulit carinya, pengganti yang sama sulit carinya, baru uang tuh. Wakilah wahada wahidun fil, ini yang barang punya kembaran. Kalau tidak punya kembaran bagaimana? Ya, tidak pun ilah hakiki, orangnya tetap ngotot tadi. Pokoknya balik no, asli milik saya itu. Ya sudah itu, cari Pak Hakim niki mboten purun Pak Jolian gitu. Soalnya kula pengen tobat, ini kan judulnya kan kita ingin tobat, harta kita bersihkan dari harta yang bukan milik kita gitu. Ini akan berikutnya adalah kasus-kasus untuk memperjelas masalah ini, masalah